Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membaca ataupun mempelajari tentang ayat-ayat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan semangat, dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita mulai dari ini sampai ke depan kelak. Untuk itu mari kita baca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kita tentu hidup tidak bisa hidup sendiri. Tentu baiklah anak-anak sekalian, lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika lingkungan rusak, maka kehidupan manusia pun akan terancam. Begitu juga jika lingkungan baik, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, bagaimana kita mampu hidup di lingkungan ataupun menjaga lingkungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana semuanya sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi penolong bagi kehidupan manusia, membantu manusia menjalankan kehidupannya. Baiklah, tidak berlama-lama kita lanjut. Bahwa anak-anak sekalian, tujuan kita belajar hari ini ataupun kompetensi dasar anak-anak setelah mempelajari materi ini nantinya, setelah selesai kita belajar, maka Bapak harap anak-anak mampu, yang pertama mampu membaca Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 dan seterusnya. Begitu juga mampu mengenali maknanya ataupun menjelaskan apa kandungan yang terdapat dalam surah tersebut. Kemudian yang paling penting juga dia membiasakan perilaku menjaga kelestarian hidup, membiasakan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti yang terkandung dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42, begitu juga dalam surah Al-A'raf, begitu juga dalam surah As-Sad. Kita lanjut. Anak-anak sekalian, di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah mengatakan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi ayat ini nanti anak-anak periksa di dalam Al-Quran, konfirmasi apakah ayat ini salah atau betul. Silakan nanti dilancar, dibaca, diulang-ulang sampai anak-anak mahir pembacanya. Kita masuk ke artinya ataupun terjemahannya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam terjemahannya ini Bapak ataupun kita memberikan garis tebal ataupun garis bawah yang kata-kata kunci kita tandai. Apa? Yang pertama, terjadinya kerusakan di darat dan di laut. Yang kedua, disebabkan karena perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah merasakan kepada mereka akibat daripada yang mereka lakukan agar mereka kembali. Jadi di ilustrasi bukan di sebelahnya Bapak taruh gambar untuk menambah pemahaman kita, menguatkan pemahaman kita. Nah, dari ayat ini coba dari gambar ini mengkonfirmasi bahwa kebenaran daripada ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa
kerusakan lingkungan hidup, kerusakan di darat, ini termasuk di darat ya. Kerusakan di darat yaitu banjir, terjadinya banjir, itu akibat siapa? Nah, disinilah kita mulai berpikir anak sekalian, kita pikirkan, kita renungkan bahwa memang kerusakan yang terjadi di dalam bumi ini, di darat, banjir. Kenapa? Apakah tiba-tiba terjadi banjir begitu saja? Nah, inilah makna daripada ayat yang terkandung dalam ayat ini. Kenapa terjadi banjir? Oh, karena terjadi membuang sampah sembarangan. Kenapa terjadi membuang sampah sembarangan? Lagi-lagi karena memang perbuatan tangan manusia sendiri. Oke, kita lanjut. Ayat yang kedua, Quran surah Ar-Rum ayat 42 ya. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Perintah Allah artinya, katakanlah wahai Muhammad, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan ataupun akibat perbuatan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi ini gambar juga ilustrasi bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat daripada tangan-tangan orang-orang yang sebelumnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan. Berjalanlah, musafirlah ataupun anak-anak bepergianlah, lihatlah dunia ini sekitar kiri kanan, lihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu adalah perbuatan orang-orang yang sebelum kita. Kalau terjadi banjir, bukan tiba-tiba terjadi banjir, tapi itu adalah akibat daripada perbuatan orang-orang sebelum kita. Mungkin generasi sebelum kita itu melakukan penebangan pohon, melakukan penggundulan, pengerokan, mencemari udara, maka yang akan merasakan adalah kita. Begitupun juga seterusnya. Jika kita tidak mampu memperbaiki kondisi tersebut, jika kita tetap melakukan kerusakan di lingkungan bumi ini, maka kerusakan yang akan kita buat itu nantinya akan dirasakan oleh anak dan cucu kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Berjalanlah, lakukanlah, bertebaranlah di muka bumi, lihat apa yang terjadi. Ambillah pelajaran dari situ. Nah, ini surah Al-A'raf ayat 56. Nanti anak-anak juga harus baca ya. Dalam baca di rumah, karena waktu kita mungkin di video ini tidak panjang, singkat saja, tapi nanti di apanya anak-anak baca sekalian sama artinya. Wala tubsilu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan diharapkan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya. Kemudian kita lanjut surah Al-A'raf. Nah, Al-A'raf nanti dibacakan sendiri ya anak-anak sekalian. Nah, ini ya. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi ini contoh kehidupan ataupun gambar ya alam yang rusak, artinya kekeringan. Al-A'raf begitu juga Allah sebutkan dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran
kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi anak-anak sekalian, eh, apa namanya ya, bahwa sebenarnya pada dasarnya Allah telah memberikan bumi ataupun lingkungan kepada kita dalam keadaan yang baik. Maka kita sendirilah yang merusak lingkungan tersebut. Allah telah memberikan kepada kita bumi lingkungan ini dalam keadaan baik, tapi manusia itu sendirilah yang merusaknya. Nah, ini tafsir surah Ar-Rum ayat 41. Kata Zahara pada dasarnya berasal dari terjadinya sesuatu di permukaan bumi dengan tampak jelas ya. Sangat jelas terjadi di permukaan bumi. Apa? Al-fasad. Artinya keluarnya sesuatu dari keseimbangan, kerusakan. Nah, ayat di atas juga menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini berarti arena kerusakan itu terjadi di daratan maupun di lautan. Yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Kemudian apa lagi tafsirannya? Kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Manusia mengerjakan hal itu dengan kehendaknya yang bebas. Akibat dari perbuatan buruk itu akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu sendiri, supaya manusia menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Seperti yang kita lihat tadi, terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya polusi udara, terjadinya semuanya terjadinya yang buruk-buruk di muka bumi adalah akibat daripada perbuatan kita sendiri, ulah perbuatan manusia. Jangan sampai nanti kita apa namanya seperti isu yang sekarang apa namanya lagi hangat, lagi dibicarakan semua orang, yaitu tentang isu lingkungan. Balik-balik karena manusia itu sendiri. Begitu juga tafsir surah Ar-Rum, nanti anak-anak baca bahwa Allah menyuruh kita untuk berjalan dan mempelajari sejarah umat terdahulu. Berbagai bencana yang menimpa umat terdahulu adalah akibat perbuatan mereka karena kemusyrikan mereka. Mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah, justru kepada selain Allah dan hawa nafsu mereka, mereka menghambakan diri. Lanjutannya ayat ini juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan mereka pada akhir perjalanan ini bahwa mereka dapat mengalami apa yang dialami oleh orang-orang musyrik sebelum mereka. Nah, berikut beberapa contoh penyalahgunaan sumber-sumber alam ya. Kita ini contoh penyalahgunaan yang merusak lingkungan. Apa itu? Perusakan tanah pertanian, pencemaran udara dan sumber-sumber air, pengurasan hasil-hasil tambang, penggundulan dan pembakaran hutan, tidak adanya perlindungan terhadap binatang-binatang, pembangunan kota dan pemukiman tidak pada tempatnya. Nah, mulailah ini kita mulai merasakan. Kalau di kota-kota besar sudah kita lihat mulai terjadi banjir di mana-mana kalau hujan. Kalau di desa-desa mungkin sudah akan mulai terlihat juga, yang dulunya sungai besar sekarang sudah mengecil, yang dulunya dingin suasana sekarang sudah mulai agak panas, yang dulunya tanahnya kokoh sekarang gampang longsor. Ya itu semua adalah tanda-tanda bahwa bumi ataupun lingkungan itu sudah mulai kerusakan. Nah, contoh perbuatan menjaga kelestarian lingkungan hidup apa? Satu, pencegahan masalah air dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran, pengamanan pintu-pintu air, penggunaan air tidak boros. Jadi ini yang bisa kita lakukan, jangan boros menggunakan air. Hemat-hematlah menggunakan air. Hutan-hutan di sekitar sungai, danau, mata air dan rawa perlu diamankan dari pencemaran dan kerusakan. Nanti jika anak-anak sekalian duduk mudah-mudahan pada menjadi pejabat negara, menjadi kepala dinas, menjadi wali kota, anak-anak sekalian, nanti mari kita perhatikan ini. Buatlah kebijakan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perhatikan hutan, perhatikan danau, sungai,
Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya air. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya hutan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan hidup. Nah, apalagi melakukan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi sehingga aliran air tidak tergenang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu yang bisa kita lakukan hari ini adalah menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Seperti apa? Seperti tidak menggunakan plastik, tidak mengurangi pemakaian plastik. Kenapa? Karena plastik itu beratus tahun baru terurai. Jadi plastik itu termasuk sampah yang sangat lama terurai. Jadi kalau bisa kita melakukan pengurangan, walaupun kita tidak bisa menolkan, tapi paling tidak kita mengurangi. Bawalah tumbler kemana-mana. Nah, itu sudah dikampanyekan ke orang-orang yang cinta lingkungan kehidupan. Sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Yang pertama, tentu kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Cintai, siram bunga, dan lain sebagainya. Tidak membuang sampah sembarangan, ini bisa kita lakukan. Tidak membunuh binatang sembarangan. Kenapa? Karena setiap binatang itu ada fungsinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menghemat penggunaan kertas dan pensil. Jangan sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil dari daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita. Jadi sebagai penutup ini Bapak berikan gambaran untuk menggugah hati kita bahwa orang-orang mencintai kebersihan dan kerapian, dan orang-orang tidak menyukai kekotoran dan ketidaktertiban. Tapi sayangnya tidak semua orang mampu melakukannya. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Begitu bersih, rapi, tenang, tidak gerusa-gerusu. Ah, inilah yang mau kita ciptakan. Kalau bisa anak-anak nanti di sekolah seperti ini. Di kantin bersih, tidak berserakan sampah di mana-mana. Nah, ini sudah melakukan perbuatan melestarikan lingkungan. Nah, ini contoh ya, kalau lingkungan itu sudah tercemar, bernapas pun susah. Ini akibat asap kebakaran. Nah, bernapas, melihat pun payah, dan lain sebagainya. Kalau ini cerah, jadi kalau nggak tercemar bagus, indah. Kemudian ada lagi contoh berikutnya. Ini dia. Kalau suasana itu rimbun, bersih, sejuk, maka pikiran kita pun jernih, pikiran kita pun menjadi tenang dan bahagia. Begitu juga seperti ini. Indah sekali kan? Nah, di sini kita bisa melihat air yang tenang, air yang jernih, yang mengalir, yang ditanami dengan pohon-pohon di pinggirannya, tidak dibuang sampah ke dalamnya, tertib. Ini tanda masyarakatnya sudah tertib. Maka air akan menjadi sahabat daripada manusia. Tapi kalau kita tidak mau menjaganya, maka air akan menjadi malapetaka bagi manusia itu sendiri. Seperti ini ya, ini buang sampah sembarangan akan menjadi banjir. Lama kelamaan air akan ke jalan, maka akan rusak jalan. Ini dicontoh untuk lingkungan hidup di pekarangan rumah. Boleh kita lakukan hal-hal sederhana untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, di akhir video kita ini, pembelajaran kita hari ini, lakukanlah perilaku rutin yang kamu lakukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup, serta laporkanlah dalam bentuk tulisan ataupun narasi.
nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pelajaran kita hari ini disalin buat catatan kesimpulannya supaya anak-anak menjadi lebih paham lagi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.